Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam, Bu Widi. Selamat pagi Pak Rizal, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga, Bu Widi. Bagaimana juga kabarnya Bu Widi hari ini? Alhamdulillah saya juga baik, sehat sekali Pak Rizal. Saya syukurlah kalau Pak Rizal kondisinya juga sehat-sehat ya. Oh iya Pak Rizal, Pak Rizal tadi ada sesi kucing ya bersama Pak Afrikin. Iya, iya Bu. Saya berencana nanti pada jam 9 saya akan melakukan sesi coaching bersama Bapak Afrikin, Bu. Baiklah Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi kucing yang ingin dikembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses kucing yang akan Pak Rizal laksanakan dengan Pak Afrikin ya. Nah, apakah Pak Rizal sudah siap untuk melakukan proses kucing hari ini? Saya sudah siap, Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Widi yang sudah bersedia menjadi pengamat pada saat melakukan coaching bersama Bapak Afriki nanti. Oke, sebelum Pak Rizal mulai nanti proses kucingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Rizal ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari kucing yang akan Bapak lakukan. Kemudian juga poin-poin yang akan saya amati nanti, yaitu pada proses coaching nanti, saya akan melihat apakah Pak Rizal melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian kita ketahui bersama ya Pak ya, bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian juga ada rencana aksi, dan terakhir nanti adalah tanggung jawab ya Pak ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Pak Rizal melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, untuk prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan kuci, kemudian menggali potensi kuci dengan proses yang kreatif dan maksimal begitu, memaksimalkan potensi yang Pak Rizal miliki ya nanti tentunya. Kemudian selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Pak Rizal mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti, Pak Rizal itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya adalah yaitu receive, menerima, kemudian memberikan tanda, kemudian membuat kesimpulan, dan kemudian menanyakan. Pak Rizal bisa menerima pernyataan-pernyataan dari Kuci. Pak Rizal nanti kemudian juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari Kuci nanti. Dan Pak Rizal juga bisa memberikan apresiasi kepada Kuci. Nah, Pak Rizal, apakah Pak Rizal sudah jelas rubrik penilaiannya yang saya observasi nanti? Saya sudah jelas ya Bu Widi. Saya juga pada saat melaksanakan sesi coaching nanti, saya juga akan berencana melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching saya tadi. Saya rasa juga sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bu Widi sampaikan, sehingga saya juga siap untuk melaksanakan sesi coaching untuk nanti. Baiklah Pak Rizal,
Selanjutnya izinkan saya bertanya lagi ya sama Pak Rizal ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Rizal kembangkan pada saat nanti coaching dengan kucinya Pak Rizal nanti? Jadi Bu, gini, jadi saya pada saat melakukan coaching saya nanti, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baiklah Pak Rizal, berarti fokus kompetensi coaching yang Pak Rizal ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian seperti apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini dengan coach nanti? Untuk spesifiknya nanti saya ingin diobservasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif, Bu, dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Rizal kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik Pak Rizal ingin saya observasi nanti pada saat coaching? Oke Bu, terima kasih. Untuk spesifiknya nanti saya ingin diobservasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baiklah Pak Rizal, berarti fokus kompetensi coaching yang Bapak inginkan nanti pada saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Baiklah Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya juga lebih banyak mendengar, Bu. Jadi daripada berbicara, saya juga lebih banyak mendengar. Serta nanti saya juga bebas dari judgment, asumsi, dan asosiasi. Serta dapat menangkap emosi kunci. Dan yang kedua juga saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kemudian pertanyaan yang berasal dari mendengar, Bu. Baiklah Pak Rizal. Demikian kegiatan observasi kali ini ya Pak Rizal. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Pak Rizal capai dan yang ingin saya observasi. Kemudian selanjutnya silakan Pak Rizal melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Afrikin ya. Nanti setelah Pak Rizal selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan. Kemudian terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Sampai ketemu lagi ya Pak Rizal ya. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Widi. Sama-sama Pak Rizal. Ya. Assalamualaikum Pak Afrihin, lama tidak bertemu nggih. Bagaimana kabar Pak Afrin hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Coach. Terima kasih. Oke, baiklah Pak Afrihin. Apa yang bisa saya bantu maupun yang Pak Afrihin ingin bicarakan kali ini? Oh iya Coach. Saya ingin berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya Coach. Yaitu ada salah satu murid saya yang sulit diatur waktu pembelajaran di kelas. Oke, baiklah Pak Afrihin. Pak Afrihin bisa ceritakan kepada saya lebih detail tentang kondisi dan situasi pada saat pembelajaran di kelas tersebut. Begini situasinya Coach. Saya mempunyai siswa, salah satunya bernama Widya. Dia seringkali mengganggu teman-temannya pada saat pembelajaran yang saya berlangsung. Dan juga si Widya ini sering sekali tidak mengikuti instruksi saya yang saya berikan Coach.
Saya sudah mencoba beberapa cara seperti menegur, kemudian memberinya tugas tambahan. Akan tetapi si Widya ini tidak ada perubahan yang signifikan, Coach. Saya bisa membayangkan situasi yang Pak Afrin hadapi pada saat itu ya. Dan saya coba untuk mengerti kondisi dan kemudian Pak Afrin bagaimana perasaannya ketika menghadapi situasi atau kondisi tersebut. Jujur saja, Coach, saya merasa frustasi dan selalu kepikiran apa yang harus saya lakukan lagi. Dan tidak tahu lagi harus bagaimana lagi. Saya khawatir jika si Widya ini selalu melakukan hal tersebut, selain akan mengganggu proses belajar mengajar, yang saya khawatirkan lagi yaitu teman-temannya ini akan meniru perilaku si Widya ini. Sampai seperti itu ya kondisinya. Saya bisa memaklumi kekhawatiran Pak Afrihin dan saya kira wajar jika Pak Afrihin merasa seperti itu. Akan tetapi Pak Afrihin penting untuk diingat bahwa setiap anak ini memiliki karakter maupun kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi Pak Afrihin juga harus berusaha untuk lebih memahami karakter dan kebutuhan setiap siswa yang ada di kelasnya Pak Afrihin. Tuh. Oke, sekarang pada bagian ini apa yang Pak Afrihin ingin capai pada sesi coaching ini? Gini, Coach, saya ingin mendapatkan strategi yang efektif untuk membantu Widya belajar dengan baik dan berperilaku lebih disiplin saat berada di kelas. Oke, baiklah, mari kita mencoba merumuskan tujuan yang smart ya, yaitu lebih spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound untuk sesi ini. Kira-kira bagaimana menurut Pak Afrihin dengan tujuan sesi coaching ini? Pada akhir sesi coaching ini, kita akan memilih 2 strategi yang dapat diterapkan untuk membantu Widya belajar dengan baik dan mungkin berperilaku lebih disiplin di kelas. Baiklah, saya setuju, Coach. Oke, baiklah. Mungkin pertama saya ingin tahu bagaimana perilaku saat Widi ini berada di kelas. Mungkin Pak Afrihin bisa ceritakan lebih detail lagi tentang perilaku Widya dari informasi yang mungkin sedikit yang sering mengganggu pada proses belajar mengajar di kelas saat Pak Afrihin mengajar. Baiklah, Coach, begini. Biasanya si Widya suka berbicara sendiri dengan temannya dan tidak mau mendengarkan saat saya menerangkan materi. Kemudian si Widya ini juga mencoret-coret bukunya dan buku temannya. Dan Widya juga suka berjalan-jalan di kelas saat saya sedang mengajar. Itu, Coach. Oh, sampai seperti itu ya Pak Afrihin ya kondisinya Widya ya waktu di kelas. Kemudian apakah Pak Afrihin sudah mencoba mencari tahu penyebab perilaku yang dialami Widya ini saat di kelas? Sejujurnya saya belum mencari tahu penyebab dari perilaku si Widya ini, Coach. Oke, apa mungkin ada baiknya jika Pak Afrihin lebih mencoba mencari tahu dahulu apa yang menjadi penyebab perilaku Widya ini, Pak Afrihin? Karena hal ini juga bisa membantu Pak Afrihin dalam menentukan strategi yang tepat untuk membantunya nanti. Oke, baiklah, Coach. Saya akan mencoba berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang kondisi si Widya ini. Oke, baiklah. Berdasarkan informasi yang Pak Afrihin miliki saat ini, apa strategi yang mungkin Pak Afrihin dapat Pak Afrihin lakukan untuk membantu Widya ini untuk sementara? Mungkin saya bisa memberinya tugas khusus untuk membantu fokus di kelas dulu. Saya juga bisa memberikannya reward ketika dia berperilaku baik, Coach. Oke, saya kira itu ide yang bagus ya Pak Afrihin.
strategi yang Pak Afrihin akan lakukan tersebut nampaknya spesifik ya. Artinya memberikan tugas khusus dan reward atau penghargaan ya. Kemudian apakah Pak Afrihin bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang tugas atau reward yang mungkin Pak Afrihin berikan nanti untuk membantu Widya agar lebih bersikap lebih baik? Begini Coach, untuk tugas saya bisa memintanya untuk membantu saya menyiapkan alat peraga pembelajaran, atau bisa juga menjadi tutor bagi teman-temannya. Kemudian untuk reward, saya bisa memberikannya si Widya sebuah pujian dengan mengacungkan jempol, atau memberikan stiker bintang, atau juga memberikan sebuah benda kecil yang dia sukai apabila Widya berperilaku baik. Oke, saya kira itu bagus ya Pak Afrihin untuk strateginya. Oke, baiklah. Saya kira strategi itu sudah terukur. Pak Afrihin juga bisa mencatat kemajuan Widya dalam menyelesaikan tugas dan memberikan reward. Kemudian, bagaimana dengan kemampuan mencapai Pak Afrihin? Apakah Pak Afrihin yakin Pak Afrihin bisa melaksanakan strategi tersebut? Saya yakin Coach. Saya sudah memiliki beberapa ide untuk tugas dan reward yang sesuai dengan kemampuan si Widya ini. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru lain di lingkungan sekolah saya untuk memastikan konsistensi dalam penerapan strategi ini, Coach. Oke, saya kira itu hal yang bagus ya Pak Afrihin. Strategi ini juga relevan dengan tujuan Pak Afrihin tadi, yaitu untuk membantu Widya agar Widya itu belajar dengan baik dan berperilaku lebih disiplin lagi saat berada di kelas. Selanjutnya, Pak Afrihin bagaimana dengan tenggat waktu? Kira-kira kapan Pak Afrihin ini akan memulai menerapkan strategi yang Pak Afrihin sampaikan tadi? Saya akan segera mulai strategi tersebut mulai besok pagi, Coach. Saya akan memberikan si Widya tugas pertamanya setelah pelajaran matematika. Oke, baiklah. Berarti strategi ini udah terikat waktu ya Pak Afrihin. Jadi rencananya atau rencana aksi yang Pak Afrihin akan mulai besok pagi yaitu pertama ya, memberikan tugas khusus kepada Widya untuk membantunya lebih fokus di kelas, seperti membantu Pak Afrihin menyiapkan alat peraga, pembelajaran, atau menjadi tutor bagi teman-temannya. Kemudian yang kedua itu tadi memberikan reward kepada Widya ketika Widya ini berperilaku baik, seperti sebuah pujian atau memberikan acungan jempol dan atau juga memberikan stiker bintang. Dan juga tadi saya dengar memberikan benda kecil yang dia sukai apabila Widya mampu menjaga perilakunya dengan lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu Pak Afrihin mulai menerapkan strategi ini besok pagi setelah pelajaran matematika, berarti ya? Iya, benar Coach. Oke, terus apakah Pak Afrihin itu yakin bisa melaksanakan rencana ini sesuai yang Pak Afrihin harapkan? Saya khawatir, Coach. Widya tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan. Pak Afrihin ini itu oke. Terus apakah Pak Afrihin yakin bisa melaksanakan rencana ini sesuai yang Pak Afrihin harapkan? Oh iya Coach, saya harus yakin. Oke. Baiklah, jika Pak Afrihin meyakini hal tersebut, saya juga berpendapat bahwa saya juga yakin Pak Afrihin itu bisa melakukan hal tersebut dengan percaya diri. Kemudian gini Pak Afrihin, tadi kan kita sudah memiliki rencana aksi yang sesuai dengan konsep SMART tadi ya. Menurut Pak Afrihin, kendala apa saja yang mungkin akan Pak Afrihin hadapi
dalam pelaksanaan rencana tersebut. Tapi saya khawatir, Coach. Si Widya tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan. Oke, saya kira semua orang itu juga akan merasa seperti itu ya Pak Afrihin. Akan tetapi kita juga akan tetapi itu merupakan kekhawatiran yang wajar. Kemudian apa yang akan Pak Afrihin lakukan jika hal tersebut benar-benar terjadi? Saya akan berusaha mencoba mendekati si Widya dengan cara yang positif dan menjelaskan manfaat dari melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas tersebut. Saya juga akan menawarkan bantuan jika dia merasa kesulitan dan membutuhkannya. Oke, saya rasa itu ide yang bagus ya Pak Afrihin. Selain itu, Pak Afrihin juga bisa melibatkan orang tua Widya dalam proses ini. Pak Afrihin juga bisa menjelaskan kepada mereka, orang tua Widya itu, tentang kondisi dan strategi yang Pak Afrihin terapkan dan mencoba meminta dukungan mereka untuk membantu Widya pada saat di lingkungan rumah Pak Afrihin. Baiklah Coach, saya akan mencoba berbicara dengan orang tua Widya. Oke, selanjutnya apakah ada kendala yang lain yang mungkin akan Pak Afrihin khawatirkan selain yang tadi? Oh iya Coach, saya khawatir teman-teman si Widya akan mengejeknya atau membulinya jika dia mendapatkan reward atau hadiah dari saya itu. Itu pasti, saya kira itu khawatir yang pasti ya Pak Afrihin ya. Akan tetapi Pak Afrihin bisa menjelaskan kepada seluruh siswa yang ada di kelas tentang pentingnya menghargai usaha maupun perilaku yang positif. Pak Afrihin juga bisa memberikan reward tidak hanya kepada Widya saja, tetapi kepada siswa yang lain yang menunjukkan perilaku yang baik gitu. Baiklah Coach, saya akan mencoba strategi itu. Oke, ingatlah Pak Afrihin bahwa setiap situasi itu berbeda dan mungkin ada beberapa kendala yang tidak terduga nantinya. Yang penting adalah Pak Afrihin bisa tetap fleksibel dan bersedia untuk menyesuaikan strategi ini kepada sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di kelasnya Pak Afrihin nanti. Oke, saya mengerti Coach. Oke, apakah Pak Afrihin memiliki pertanyaan yang lain lagi mungkin? Tidak Coach, saya rasa saya sudah siap untuk melaksanakan rencana ini. Oke, baiklah kalau begitu. Kemudian Pak Afrihin akan melakukan, jika nanti Pak Afrihin kemudian apa yang akan Pak Afrihin lakukan jika nantinya di jalan itu Pak Afrihin menemui kendala dalam pelaksanaan rencana tersebut? Oke, baiklah Coach. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru lain atau bahkan kepala sekolah saya. Oke, baiklah Pak Afrihin, saya yakin Pak Afrihin juga bisa melakukannya. Terima kasih banyak Coach. Oke, sama-sama. Kemudian baiklah, sesi coaching ini kita sudah selesai Pak Afrihin. Kemudian bagaimana dengan perasaan Pak Afrihin setelah melakukan coaching ini? Terus terang saya merasa lebih lega dan confident Coach untuk menghadapi si Widya nantinya. Terima kasih banyak bantuannya ya Coach. Alhamdulillah, sama-sama, saya juga senang membantu Pak Afrihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Bu Widi. Pak Rizal tadi sudah melakukan coaching ya, sudah berlangsung dengan lancar Pak Rizal? Alhamdulillah Bu. Bagaimana tadi proses coaching dengan Bapak Afrihin, Bu Widi, kira-kira gimana? Wah Pak Rizal luar biasa tadi ya coachingnya. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Pak Rizal, saya lihat tadi sudah lancar banget.
Pak Rizal, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi saya, Bu, yang saya harapkan bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Kuci. Sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kuci itu bisa tersampaikan, Bu, pada saat coaching tadi itu, Bu. Oke. Jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Rizal harapkan, pada kompetensi coaching, Pak Rizal, kira-kira apa saja yang sudah Pak Rizal lakukan dalam proses coaching tadi? Oke, baiklah Bu. Jadi setelah melaksanakan sesi coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus Bu terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tilta yang sudah tercapai pada sesi coaching tadi Bu. Ya, Pak Rizal, tujuan atau indikator pengembangan Pak Rizal yang harapkan tadi, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak Rizal ya, berdasarkan observasi saya. Menurut saya, percakapan coaching yang Pak Rizal laksanakan itu tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Pak Rizal sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Rizal juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu tadi, yang mengarahkan coach untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan Pak Rizal juga sudah memancing coach untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Pak Rizal juga selain itu sudah menerapkan proses-proses dalam coaching, di mana tadi saya lihat Pak Rizal itu fokus dengan kunci. Pak Rizal, artinya Pak Rizal itu sudah melakukan kesadaran penuh, atau Pak Rizal juga sudah melakukan kehadiran penuh. Dan juga Pak Rizal sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, tentunya pertanyaan yang berbobot. Kemudian pada saat observasi tadi itu adalah fokus kompetensi yang ingin Pak Rizal capai. Menurut saya itu tadi sudah sangat baik Pak Rizal. Kemudian Pak Rizal juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Pak Rizal sampaikan pada saat observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai baik Pak Rizal. Oke Bu, terima kasih. Saya juga senang mendengarnya. Itu merupakan umpan balik yang sudah Bu Widis berikan. Sama-sama Pak Rizal. Nah, Pak Rizal, dari hasil coaching yang baru saja Pak Rizal lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Rizal kembangkan berikutnya? Oke, baik Bu Widi. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching. Dan lalu saya juga bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya tersebut, Bu. Baiklah Pak Rizal, semoga kompetensi tersebut ke depannya Pak Rizal bisa mengembangkan sesuai dengan harapan Pak Rizal ya. Semoga juga Pak Rizal bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Pak Rizal harapkan itu dengan memperbanyak proses praktek coaching selanjutnya nanti ya Pak Rizal ya. Pak Rizal, selanjutnya, apakah ada hal lain yang ingin Pak Rizal sampaikan kepada saya? Saya kira cukup, Bu. Terima kasih. Oke, Pak Rizal. Terima kasih juga, Pak Rizal. Saya akan melanjutkan lagi karena ada acara yang lainnya, Pak Rizal. Terima kasih, Pak Rizal. Assalamualaikum, Pak Rizal. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.